sunyi sepi di malam kelam, menatap langit tak bertuan. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini, selain puji dan syukur yang kami hadirkan kepadamu. Hari ini Festival Literasi Banjarbaru yang kelima kembali hadir untuk menginspirasi masyarakat, khususnya generasi muda dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai literasi melalui jejak para tokoh Banjarbaru yang telah memberikan kontribusi di berbagai bidang, khususnya di Kota Banjarbaru. Festival ini bertujuan untuk mengapresiasi tokoh-tokoh literasi serta mendorong lahirnya karya-karya baru dari masyarakat Banjarbaru berbagai lapisan masyarakat. Tidak hanya menghargai dan mengenalkan tokoh-tokoh berpengaruh di Banjarbaru, kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan menulis di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Harapan kami dengan adanya lomba karya menulis biografi tokoh-tokoh Banjarbaru ini, nantinya buku yang tersusun dan kita akan bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Lomba karya menulis biografi tokoh-tokoh Banjarbaru ini dinyatakan dibuka dan dimulai. Bahwa Banjarbaru ini punya sejarah yang cukup panjang dan cukup besar dan penting buat Kalimantan Selatan. Kita pengen berharap semua kita bergerak untuk itu. Untuk bicara, kita mendengarkan pikiran-pikiran mereka, mimpi-mimpi mereka, sehingga nyambung dengan pikiran dan mimpi kita. Jangan sampai mereka punya mimpi besar, tapi nggak nyambung dengan kita, sehingga nggak berkelanjutan. Dari naskah yang sudah masuk, saya baca sebagian besar. Boleh dikatakan 80% itu masih menggunakan data literatur. Untuk menulis biografi itu sebaiknya disarankan untuk menggunakan data primer, yaitu wawancara langsung dengan tokoh yang bersangkutan. Dari awal sampai sore itu beliau mendominasi ngomong, beliau menceritakan tentang apa-apa yang telah beliau lakukan. Ini menunjukkan bahwa beliau itu pengen ada orang yang mengingat apa yang pernah beliau lakukan. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, kita ucapkan selamat datang kepada narasumber utama kita pada hari ini, Bu Albertin. Kepada Mbak Albertin, saya lebih senang memanggilnya Mbak Albertin Endah sebenarnya, karena masih muda dan belia. Ya, selamat pagi Mbak Albertin. Pagi senang banget. Selalu senang saya kalau dapat kesempatan untuk mengajar sebuah bidang penulisan yang buat saya itu sangat amazing ya. Kenapa amazing? Nanti saudara-saudara atau teman-teman akan merasakan sendiri ketika menulis biografi. Siapa yang bisa ditulis? Bukan main banyaknya. Nggak usah jauh-jauh ke nasional. Saya yakin di wilayah teman-teman sekalian sekarang bukan main banyaknya tokoh yang bisa ditulis. Jadi lahan ini sangat tak terbatas. Tiba-tiba karena bikin buku, beliau teringat lagi romantika masa lalu, semuanya muncul lagi. Tiba-tiba jadi konser di Ancol, ada di Indosiar, ada di SCTV, sampai dokter di Singapura nelfon ke istrinya, almarhum juga sekarang. Aduh, Bu Yanti itu benar bisa konser? Iya dong, karena dia sekarang lagi bikin buku sama menulis biografi, jadi dia semangat terus. Nah itu ada rasa apa ya, batin saya itu benar-benar terharu ya atas itu ya. Jadi Mas Bowo itu bisa menyemangatkan si tokohnya. Menurut Ibu,
yang bisa membuat kami memilih seseorang tokoh nanti di antara mereka yang layak kira-kira untuk kami tulis biografinya itu yang seperti apa gitu. Carilah orang yang memang punya kekayaan perjuangan hidup. Dia akan mengantung kayak gitu. Tukang becak, petani, usaha, lurah. Asal dia udah punya satu ciri khas kekuatan leadership atau dia punya pergumulan hidup yang layak dicontoh orang, tulislah. Tidak pandang bulu siapa dia. Baik, demikianlah rangkaian kita pada hari ini. Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah berhadir. Mewakili seluruh panitia, saya mengucapkan permohonan maaf apabila selama berjalannya acara ada yang kurang berkenan.